Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah film yang berjudul The Akuntan dan menganalisis salah satu tokoh yang ada di dalamnya yang bernama Christian Wolff. Film ini menceritakan tentang kisah seseorang dengan berkebutuhan khusus, yaitu autisme, namun di sisi lain ia memiliki kelebihan yang bisa digali lebih dalam. Sebagai overview, film ini memiliki fokus terhadap kehidupan Christian sebagai pengidap autisme, di mana Christian memiliki masa lalu yang kelam terkait permasalahan keluarga, serta karakter yang terbentuk akibat didikan keras dari sang ayah. Di luar segala konflik ceritanya, film ini mengeksplorasi karakter Christian sendiri sebagai pengidap autisme yang memiliki beberapa kepribadian menarik seperti yang pertama, introvert. Autisme membuat Christian menutup diri dari dunia luar sehingga ia selalu sendiri, sulit berkomunikasi dengan orang lain sehingga hal ini berujung pada sebuah kesulitan dirinya untuk berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar. Kemudian yang kedua, Christian Wolff sendiri sebenarnya memiliki sebuah kelainan atau gangguan yang biasa kita sebut dengan obsessive compulsive disorder atau OCD. Autisme yang dialami oleh Christian ini memiliki kebiasaan unik, yaitu mengerjakan segala sesuatunya harus hingga selesai. Sifat dan kebiasaan perfeksionis, teliti, serta kebiasaan khusus seperti mengurutkan benda-benda yang ada di sekitar. Akhirnya kebiasaan-kebiasaan ini teraplikasi pada kehidupannya, terutama dalam profesinya sebagai The Akuntan. Contohnya pada film ditujukan bahwa Christian Wolff kerap menangani klien-klien yang bermasalah dengan manajemen keuangannya. Hal ini didukung oleh kemampuan akurasi menghitungnya yang sangat tepat. Selanjutnya adalah obsesi. Pada film The Akuntan ini, apabila kita cermati, Christian memiliki salah satu sifat obsesi, yaitu pada angka-angka. Pada film terlihat bahwa Christian tidak cukup menggunakan whiteboard sebagai tempat untuk menulis, melainkan ia juga memakai dinding-dinding kaca di kantor untuk menganalisis data-data pekerjaannya. Kemudian yang keempat ada traumatik. Oleh karena perjalanan hidup Christian sendiri yang penuh dengan struggle dan ingatan pahit mengenai ibu kandungnya, kemudian kematian sang ayah, serta kehilangan teman yang ia segani, hal ini sangat terlihat menimbulkan luka batin dan luka ingatan pada Christian sendiri, sehingga seringkali menimbulkan trauma yang ada dalam dirinya. Bisa dilihat ada beberapa adegan dalam film yang menunjukkan bahwa Christian seringkali menghabiskan waktunya setelah pulang bekerja, di mana ini memperlihatkan scene tentang Christian menyiksa diri dengan memukulkan tongkat ke kakinya, yang mana hal ini sangat berujung kepada self-harmness. Kemudian pada film The Akuntan ini juga menunjukkan bahwa ada sisi lain dari personality Christian sendiri yang menarik, yaitu sebagai Christian memiliki karakter yang dingin, kemudian pribadi yang mandiri, namun ditambahkan juga ada aspek lain yang ditunjukkan, yaitu adanya kehadiran pihak ketiga yang bernama Dana, yang mana seorang Dana ini bisa meruntuhkan pertahanan Christian dari yang tadinya seorang Christian adalah seseorang yang kaku, kemudian setelah bertemu dengan Dana, Christian lebih bisa menunjukkan dan mengekspresikan emosi sosial. Dari beberapa gangguan dan penyimpangan ini, karakter Christian Wolff sendiri memiliki sebuah pertahanan diri berupa yang pertama yaitu self-awareness atau kesadaran diri. Terbukti dari kecil, pada saat Christian kecil menyadari bahwa ia memiliki imbalance emotion, dia seringkali mempunyai cara sendiri untuk meredakan emosinya, yaitu dengan cara memiliki nyanyian-nyanyian yang khas yang diajarkan oleh ayahnya. Yang kedua yaitu Christian mempunyai social skill atau keterampilan sosial, di mana ia memiliki kemampuan yang baik dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Terbukti dalam menjalankan profesinya sebagai The Akuntan, ia seringkali bisa membaca gelagat-gelagat orang lain yang mungkin menyimpang dari segi pekerjaan yang seharusnya. Selanjutnya, menurut saya, ada beberapa defense mechanism yang dialami oleh karakter Christian Wolff ini. Yang pertama yaitu adanya represi dan displacement, di mana terlihat bahwa Christian seringkali melakukan beberapa usaha untuk mematikan trauma yang ia
alami. Yang kedua yaitu adanya sublimasi, bisa dilihat dari adanya karakter perfeksionis, over teliti, atau dari gangguan OCD yang dialihkan dalam suatu bentuk pekerjaan yang ia jalani sekarang sebagai the accountant. Setelah pemaparan mengenai karakteristik dan kepribadian daripada Christian Wolff sendiri, anjuran mengenai gangguan yang ada dalam karakteristik Christian bisa dikonsultasikan kepada psikolog. Sedangkan anjuran terbaik mengenai gangguan yang mengarah kepada self-harmness karena faktor trauma bisa dikonsultasikan kepada psikiatri.